Shalom jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini jemaat GBIS Haleluya akan mengadakan ibadah secara online. Untuk itu, mari bapak-bapak, ibu, saudara, kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Kalau sebentar jemaat-Mu dari GBIS Haleluya Palur, kami akan mengadakan ibadah secara online. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami satu persatu jemaat-Mu Haleluya untuk bisa ibadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu, Bapak Zakaria. Sucikan dan kuduskanlah. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah pagi sore hari ini. Mulai dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Kami hanya menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tema hari ini adalah hidup dengan tenang. Untuk belajar hidup dengan tenang ini, mari kita samakan persepsi dulu supaya kita memiliki persepsi yang sama agar apa yang dikatakan firman Tuhan itu dapat kita nikmati bersama-sama. Hidup tenang beda dengan hidup damai. Kalau damai itu kita tidak punya musuh. Dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan dalam pekerjaan baik, keadaannya damai. Tetapi hidup tenang itu asalnya dari hati. Kadang-kadang ada masalah sedikit, orang berkata, tenang, Belanda masih jauh. Ya, ketenangan itu asalnya dari hati yang dapat mengalahkan berbagai macam permasalahan hidup. Orang kaya belum tentu hidupnya tenang. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu hidupnya tenang. Orang yang punya jabatan tinggi belum tentu hidupnya tenang. Dan orang miskin belum tentu tidak tenang hidupnya. Ya, mereka dapat mengerjakan pekerjaan dengan enaknya, mereka dapat menerima berkat seberapapun dengan enak dimakannya, mereka merasa hidup lebih tenang. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup tenang? Mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepada kamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Nah, dari 2 ayat ini kita dapat simpulkan bahwa untuk memiliki ketenangan hidup kita harus bisa mengolah rohani kita. Kita harus dapat mengolah jiwa kita agar kekuatan rohani berkembang. Karena yang namanya tekanan hidup itu bertubi-tubi datang mengganggu kehidupan keseharian kita. Tetapi kalau kekuatan rohani ini mampu untuk mengalahkannya, kita tetap menghadapi dengan tenang. Nah, modal rohani yang harus kita kembangkan yaitu iman, kita punya. Lalu berbagi kasih, kita sudah biasa. Dan yang ketiga, pengharapan kepada Yesus yang tidak boleh bergeser. 3 hal ini modalnya. Kemampuan untuk mengolah 3 hal ini akan membuat kita
dapat menghadapi permasalahan-permasalahan hidup dengan tenang. Lalu bagaimana dengan ketenangan? Ketenangan diperoleh dari mampu mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan sendiri. Yang kadang-kadang tidak terpikirkan gitu. Ya, mampu mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan sendiri. Jadi ketenangan didapat bila satu, mampu mengurus persoalan sendiri. Persoalan-persoalan itu sering muncul di dalam kehidupan keseharian kita. Apapun bisa menjadi persoalan yang membuat persoalan-persoalan itu menjadi tekanan, ketakutan, menjadi tekanan, kekhawatiran. Misalnya sakit penyakit, tanpa diundang datang. Kekurangan tanpa diundang muncul. Lalu masalah-masalah lain tanpa terpikirkan melintas di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kalau kita mampu mengolah modal yang ada tentang iman, tentang berbagi kasih, tentang pengharapan pada Yesus, kita kuat, kita mampu mengolah permasalahan-permasalahan yang melintas di dalam kehidupan kita ini dapat kita hadapi, dapat kita selesaikan dengan ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tenang, saya sakit, tenang, karena saya punya Tuhan. Dengan iman Tuhan menyembuhkan. Saya kurang, tenang, karena firman Tuhan katakan Allahku kan mencukupi segala kebutuhanku. Ada permasalahan-permasalahan datang silih berganti. Kita seringkali belajar firman Tuhan. Di tengah badai kita mampu berdiri asalkan pengharapan kepada Yesus itu kuat di dalam hidup kita. Para murid berada di tengah danau Galilea, diterjang badai. Dia dapat menghadapi tadinya ketakutan muncul, tetapi ada Yesus di situ. Dia berharap Yesus punya kemampuan yang luar biasa. Yesus dibangunkan, lalu Yesus berdiri di tengah perahu itu dan mengatakan, tenang, teduhlah engkau. Hanya dalam 3 kata, ketenangan badai itu lenyap dan ketenangan itu muncul. Ini loh, hidup. Ya, jadi ketenangan itu muncul kalau kita dapat ngurus. Yang diurus apa? Kemampuan rohani kita. Kita dapat mengurus kemampuan rohani, kita dapat mengembangkan kemampuan rohani, maka ketenangan itu muncul dalam hidup kita. Nah, persoalan-persoalan sendiri dapat diselesaikan dan dari kemampuan kita dalam memberdayakan iman, memberdayakan kasih, dan juga memberdayakan pengharapan kita pada Yesus. Yang kedua, mampu bekerja dengan tangan sendiri. Alkitab katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, mengapa tidak tenang? Karena hidupnya tidak tertib. Ya, hidup tidak tertib itu hidup yang bagaimana? Hidup tidak tertib itu ya diawali dari kedisiplinan yang kacau balau. Bahkan hidup tidak tertib itu hidup yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Satu contoh ketidaktenangan muncul, ada anak kita yang sudah selesai kuliahnya, yang sudah memiliki gelar sarjana, belum punya pekerjaan. Tanya pada mereka,
Pasti dia mengatakan masih ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia tidak tenang dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul. Karena apa? Dia belum bekerja. Nah, mungkin anak kita tidak sampai ke kuliah. Anak kita sudah mungkin SMA. Mereka sudah mencari kerja. Sebagai tanggung jawab manusia hidup. Ya. Bagaimana kalau kita punya anak sudah dewasa, entah lulus SMA, entah lulus perguruan tinggi sebagai sarjana, entah apapun dia. Kalau anak kita ini tidak mau bekerja, pasti ketidaktenangan muncul dalam hidupnya. Walaupun dia mengatakan, papaku kaya, papaku punya perusahaan, mamaku punya toko, punya pabrik dan sebagainya. Tapi kalau dia belum mampu untuk menggunakan tangannya sendiri untuk bekerja, dalam hati kecilnya muncul ketidaktenangan. Nah, apalagi kalau mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Sibuk dengan kegiatan sendiri, tapi kegiatan yang tidak berguna. Di situ setan akan membisik pada dia. Bisikannya itu hancur sudah kehidupannya. Karena ketertiban, kedisiplinan yang tidak diatur, yang tidak dipelihara akan menghasilkan sesuatu yang kacau balau. Oleh sebab itu, Tesalonika tadi mengatakan, bagaimana saya mendengar kamu tidak tertib dalam hidup. Tidak tertibnya bagaimana? Kamu tidak bekerja. Bahkan kamu mencari kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Mari Bapak Ibu, yang mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami hal seperti ini. Yuk kita bekerja dengan pekerjaan apapun lah. Karena orang yang bekerja, Tuhan pasti berkati. Seberapa berkat itu aturan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi bukan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan tahu seberapa kebutuhan kita. Selama ada satu kerajinan yang muncul, selama ada kegiatan bekerja yang kita lakukan. Firman Tuhan yang mengatakan Allahku kan mencukupi, pasti muncul di dalam kehidupan kita. Alkitab juga katakan, kekayaan itu tidak berasal dari hasil kerja kita, tetapi dari Allah. Ya, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi masalah kekayaan bukan urusan kita. Masalah kekayaan itu Tuhan yang ngatur. Seberapa hebatnya sih keadaan kita. Kalau kita rajin, kalau kita taat pada firman Tuhan. Alkitab katakan, anak cucunya aja tidak akan minta-minta. Artinya apa? Kita cukup untuk diri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Kita dapat mendidik. Kalau saya tidak bekerja, pendidikan anak saya, mendidik anak saya bukan secara pikir, tetapi secara mental. Anak saya melihat saya, papa aja enggak bekerja kok. Mentalnya kacau. Nanti anak saya mendidik anaknya, cucu saya itu juga kacau. Karena apa? Bapaknya tidak tertib. Kenapa bapaknya tidak tertib? Karena papanya atau engkongnya atau kakeknya juga hidupnya tidak tertib. Menjadi generasi yang tidak tertib. Jadi jangan dianggap orang tidak bekerja itu tanpa efek. Hari ini tercukupi, oke. Tetapi generasimu akan melihat kamu. Sedangkan orang yang bekerja keras saja, kadang-kadang anaknya tidak mampu meniru pekerjaan orang tuanya. Ya,
sikap disiplin orang tuanya. Oleh sebab itu, mari kita mulai melihat diri sendiri. Tidak perlu melihat orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 12. Hiduplah sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Hidup tenang akan muncul jika kita ini sopan di hadapan orang. Arti sopan bagaimana? Jelaslah. Arti sopan itu tidak melanggar etika moral yang ada di lingkungan kita. Kita menjadi orang yang sopan. Jam 6 atau jam 7 kita mulai berangkat bekerja. Dan orang yang bekerja itu tidak memikirkan macam-macam yang negatif dalam hidupnya. Dia hidup sopan dan juga tidak bergantung pada keperluan orang lain. Maka kesimpulannya sekarang, hidup tenang itu dapat dinikmati jika rohani kita tumbuh dan kita berdayakan rohani kita, iman kita, pembagian kasih, jadi kita berani berbagi kasih dan kita memiliki harapan pada Yesus yang tidak bergeser. Kita punya kemampuan untuk menghadapi persoalan hidup yang muncul di dalam hidup kita. Tenang, hal ini masih bisa kita atasi. Tenang, sakitku masih bisa teratasi karena saya punya Tuhan. Tenang, saya punya harapan pada Yesus dengan harapan yang kuat. Ketenangan muncul kalau rohani kita kembangkan. Yang kedua, hidup tenang itu akan muncul kalau kita tertib. Jam kerja kita kerja, jam istirahat kita istirahat, jam pergi kita pergi bersama dengan keluarga. Ada jam-jam yang tertib kita lakukan. Dan ketertiban itu yang ngatur siapa? Diri sendiri. Orang lain mengingatkan, oh enggak mampu. Ya, itu urusan saya gitu seringkali. Tetapi kalau diri sendiri ini sudah kita atur dengan ketertiban yang benar-benar, maka ketertiban, kedisiplinan itu akan membentuk karakter kita. Hidup tertib contohnya apa? Bekerja. Karena dengan bekerja itu saya tidak bergantung pada orang lain. Ya, saya bekerja. Saya diberkati Tuhan, saya tidak bergantung pada orang lain. Ya, artinya apa? Saya punya kebutuhan yang saya perlukan, saya butuhkan, tidak bergantung pada orang lain. Saya tidak bergantung pada anak-anak saya tidak bergantung pada teman-teman saya yang kaya. Tetapi karena saya bekerja, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan berkat, cukup untuk kehidupan saya. Baik kehidupan keseharian, makan, minum, kebutuhan pakaian, bahkan kalau Tuhan izinkan kebutuhan rekreasi pun akan diberikan kalau saya tertib di dalam mengatur kehidupan. Berapa yang saya makan, berapa yang saya tabung, berapa yang saya gunakan untuk keperluan sosial, berapa. Nah, dengan ketertiban ini saya memiliki ketenangan. Ya. Ada undangan manten dalam bulan ini karena kita tradisi di Jawa, kadang-kadang undangannya tuh sehari bisa 4. Kacau Bapak Ibu, pikiran kacau. Tetapi iman mengatakan tenang, ada kok. Ya, untuk sosial ada kok. Nah, jadi hidup tenang itu dapat dinikmati kalau rohaninya tumbuh dan diberdayakan. Dan yang kedua, kalau hidupnya tertib, bekerja dengan kemampuannya, tidak bergantung pada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kok Allah yang hebat, kok Allah yang mengajarkan kepada kami sesuatu yang sebenarnya prinsip di dalam hidup. Karena Engkau akan memberkati
kalau kami bekerja. Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu kalau kami melakukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkembang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ya, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah di gereja mana, Bapak Ibu dapat datang ke GBS Haleluya Palur dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu ada ibadah raya atau ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum beribadah di gereja manapun, mari kita buka pintu gereja untuk ibadah bersama kami. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Hei jemaat yang belum datang ibadah pendalaman Alkitab, yuk kita datang supaya iman kita makin tumbuh. Ada pupuk iman, ada bagaimana caranya untuk berharap pada Tuhan dan sebagainya. Ada pelajaran firman Tuhan di situ. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Yang satu kegiatan Joyful Blessing. Apa itu? Doa rumah tangga. Persekutuan doa rumah tangga. Nah, ini jam 6 sore kita mulai. Pada Bapak Ibu jemaat yang pengen rumahnya dipakai, daftar. Supaya Joyful Blessing bersama-sama di tempat Bapak Ibu. Lalu kegiatan yang kedua ada kegiatan cabang. Jam 6:30 sore ada cabang. Nah cabang ini berada di Perumnas, jadi jemaat-jemaat sekitar Perumnas. Ayo datang meramaikan supaya tidak hanya menjadi cabang. Ini nanti berkembang, bertumbuh menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu tiap hari Sabtu ada kegiatan ibadah kaum muda. Ibadah kaum muda dengan satu nama, karena ini anak muda, dia memiliki nama Revive Generation yang belajar firman Tuhan dengan pola mudanya, yang belajar berorganisasi dengan cara mudanya, dengan berbagai macam kreatif. Anak Bapak Ibu yang masih muda dorong supaya ikut supaya ikut Revive Generation. Mereka punya pengalaman muda yang beribadah. Nah, itu pengumuman-pengumuman. Lalu yang selanjutnya ibadah online tetap jalan. Doakan Bapak Ibu agar ibadah online ini menjadi sarana penginjilan bagi kita. Doakan agar timnya itu sehat, terus semangat. Dan yang kedua, doakan supaya alat-alat yang kita gunakan ini awet. Ya, karena doa online, ibadah online ini jangkauannya panjang, jangkauannya jauh Bapak Ibu. Lalu kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, buka klik warna biru, lalu diberi like Bapak Ibu. Gambar ibu jari ditekan. Lalu kirimkan kepada teman-teman lain. Bapak Ibu tidak sempat nginjil, tetapi Bapak Ibu dapat mengabarkan Injil melalui ibadah online yang disebarkan kepada minimal 5 teman. Supaya
mereka mendengar berita Injil. Saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin ibadah kami. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Engkau telah berkati hamba-Mu untuk membawa firman. Berkati hamba-Mu untuk tetap melayani Engkau, menjadi saluran berkat buat kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau akan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Dari atas sampai RT RW, Engkau akan memberkati. Tiap langkahnya Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah memberkati kami dalam ibadah. Dan biarlah ibadah ini menggugah kami untuk hidup tertib. Karena generasi kami membangun generasi yang tertib. Generasi yang hidup tenang. Karena berkat Allah melimpah di tengah-tengah kami yang hidup tertib. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan kami. Supaya pekerjaan kami ini dapat berbagi kasih dengan teman-teman kami yang lain. Agar kami dapat mengembangkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit, yang kadang-kadang sesak nafas. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Mariati yang minta kesembuhan total dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Pak Ngadiman yang stroke ringan. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Bapak Ishak yang sudah sepuh. Kami berdoa untuk Hafid. Tuhan jamah supaya Hafid bertobat. Dan kami dengar Hafid mengalami kecelakaan, biar ini menjadi sarana untuk mengingat bahwa Tuhan memanggil dia untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk kesembuhan Pak Paulus Sugito, kesembuhan Ibu Satinem, kesembuhan Ibu Bambang yang akan menjadi sarana penginjilan bagi gerejamu dan juga pribadinya Engkau pakai. Dia dapat bercerita tentang kasih Allah yang telah menjamahnya, kasih Allah yang telah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Karena Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah berkat yang Tuhan limpahkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur